Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, selamat pagi. Senang kita boleh bertemu kembali mendengarkan firman Tuhan. Baik, firman Tuhan pada hari ini berjudul Kebaikan Manusia yang Menyesatkan. Kebaikan manusia yang menyesatkan. Landasan firman Tuhan diambil dari Roma 3 ayat 23 yang mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penembusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 23. Dalam arti tertentu, orang yang baik, tanda kutip, adalah argumen paling kuat untuk menentang Yesus Kristus dalam penyalipannya. Bila seorang bisa cukup baik, cukup saleh dengan usahanya sendiri, Kristus tak perlu mati di kayu salib. Paling tidak bagi sebagian orang yang merasa dirinya baik. Dan bila kematian Kristus tidak perlu, kedatangnya ke bumi pun tidak perlu. Tidaklah perlu. Karena ia datang sebagai domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Bukan sekedar teladan, bukan sekedar guru, melainkan korban bagi dosa. Ia tidak datang terutama untuk memberikan suatu sistem etis yang tiap orang harus bergumul untuk menaatinya. Ia datang untuk memberikan kekuatan yang dengannya orang dapat mengatasi dosa dalam hidupnya. Ia datang untuk mati bagi dosa manusia, untuk bangkit kembali bagi pembenaran manusia. Ia datang untuk menebus. Tetapi Kristus tak dapat menolong orang yang menolak mengakui kebutuhannya. Orang yang menganggap dia cukup baik, tanda kutip, dalam dirinya, maka dia berada di luar lingkaran kekuasaan penebusan Kristus. Justru inilah sebabnya mengapa ia begitu disalah mengerti oleh orang-orang Farisi. Sebagai anggota kelompok keagamaan yang paling ketat di zaman mereka dan diatur dari fajar sampai senja untuk suatu sistem hukum dan kewajiban, mereka merasa diri mereka cukup baik. Malah mereka tidak berminat akan apa yang Allah tuntut, hanya akan keberhasilan mereka sendiri. Malah mereka menyombongkan diri mereka akan hal ini. Dan rasa benar sendiri mereka menciptakan sebuah dinding yang mengelilingi mereka yang Yesus Kristus sendiri pun tak dapat menembusnya. Yaitu rasa benar sendiri, berarti kebenaran oleh diri sendiri. Orang-orang Farisi adalah orang-orang baik, tanda kutip, di zaman Yesus. Yang terpandang, yang biasa, yang menyombongkan dirinya. Bagi mereka, Yesus tak dapat berbuat apa-apa, karena mereka tak akan mengakui kebutuhan mereka. Ketika mereka bertanya kepadanya, mengapa Yesus terus-menerus berhubungan baik dengan orang-orang yang tidak terhormat ini? Yesus menjawab, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 31-32. Ketika mereka bertanya, mengapa ia terus-menerus berhubungan baik dengan orang-orang yang tidak terhormat menurut mereka ini? Yesus menjawab, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 31-32. Tetapi orang-orang baik, tanda kutip ini, tidak menangkap sakramen Yesus yang tajam. Sarkasme Yesus yang tajam. Dalam kalimat itu. Mereka begitu terasingkan dari kebenaran mereka sendiri.
sehingga kebenaran yang tajam dari firman Tuhan tak dapat menembusnya. Suntikan keagamaan telah membuat mereka kebal terhadap kebenaran. Kenyataannya yang gamblang ialah bahwa Allah telah menyatakan semua orang sebagai orang berdosa. Tak ada kecuali, termasuk Anda dan saya. Termasuk juga kebanyakan dari orang-orang yang baik tanda kutip ini. Orang-orang yang saleh karena profesinya, yang menolak untuk menyadari kebutuhan mereka sendiri akan kasih karunia Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Roma 3 ayat 23. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, inilah masalahnya. Banyak orang seperti orang Farisi, merasa dirinya benar, merasa dirinya pandai, merasa mengandalkan pemikirannya sendiri, merasa mengandalkan kemampuannya sendiri. Didn't need Lord. Aku tidak perlu Tuhan karena aku bisa dengan kekuatanku. Bahkan mereka tidak perlu Tuhan, mereka perlu yang lain, orang pintar, para dukun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini masalahnya. Tuhan Yesus di dalam Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu untuk mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatinya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Mengetok pintu hatimu. Masalahnya, apakah engkau mau membuka hatimu untuk mempersilakan Yesus masuk dan makan bersama-sama dengan engkau, atau engkau menguncinya, menutupnya, memalangnya, sehingga Yesus tidak boleh masuk? Atau bahkan kau menulis di dalam pintu rumahmu, Yesus dilarang masuk. Kalau sudah begitu, bagaimana Allah bisa berkuasa dalam hatimu? Tidak bisa. Engkau harus membuka hatimu. Jadi Bapak, Ibu, renungan pagi ini mau mengingatkan kita kembali bahwa bukalah hati kita. Jangan keraskan hati kita. Jangan kita merasa diri kita tidak memerlukan Tuhan. Mulut kita memuji Tuhan, tetapi hati kita meragukan Tuhan. Itu banyak terjadi. Hanya untuk bisa dilihat orang bahwa kita adalah orang-orang anak Kristus, tetapi dalam hati kita meragukan. Apakah benar dia Tuhanku? Atau Mammon Tuhanku? Atau orang pintar Tuhanku? Bapak Ibu, hari ini, jika engkau masih mengeraskan hatimu, hari ini Tuhan mau mengatakan jangan keraskan hatimu. Jangan kau kunci. Jangan kau palang hatimu. Pintumu buka. Persilakan Tuhan masuk. Dan persilakan Tuhan makan bersama-sama engkau. Maka hidupmu akan berubah. Hidupmu bukan hidup seperti dulu lagi. Jangan menjadi kebaikan manusia yang menyesatkan. Jangan menjadi orang yang merasa tidak memerlukan Tuhan dalam hidupmu. Selamat berkarya. Selamat menjalani hari yang baru di pagi hari ini. Tuhan memberkatimu. Amin.